الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى، يوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرنا على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي من علينا نعمة الإيمان والإسلام، ولا يزال يوالي على عباده مواسم الفضل والإنعام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجينا من يوم الزحام. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أفضل الأنام ومصباح الظلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ينابع العلوم والحكم. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
Para hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita di hari ini, di detik ini, di hari yang sangat mulia ini, kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah dalam arti mengikuti semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Kita para hadirin hidup di dunia ini, kata Nabi SAW, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu di antara 60 sampai 70. Artinya kebanyakan umatnya Nabi Muhammad SAW umurnya 60 sampai 70 kebanyakan itu. Oleh karena itu, mari kita angan-angan, kita mikir-mikir, sudah berapa banyak persiapan bekal yang kita siapkan untuk menuju perjalanan akhirat yang sangat jauh. Tahun demi tahun umur kita semakin bertambah para hadirin. Diakui atau tidak diakui, itulah kenyataannya. Semakin tahun kita ini semakin tua, dan semakin tua semakin mendekati kepada alam barzah, kepada alam kubur. Oleh karena itu, saya khususnya pribadi mengajak diri saya sendiri, umumnya kepada anda semua, kepada panjenengan semua, mari kita senantiasa berlomba-lomba untuk menjadi hamba-hamba Allah yang baik, untuk menjadi hamba-hamba yang Allah semakin tua semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tua semakin banyak ibadah. Bukan, justru sebaliknya, semakin tua semakin kita jelek. Semakin tua semakin kita jauh dari Allah, naudzubillah. Semakin tua semakin hati kita rusak, naudzubillah. Semakin tua semakin kita jauh, naudzubillah min dzalik. Kita semakin tidak sadar, semakin tidak tahu diri. Dan itu apa sebabnya? Kita harus introspeksi diri. Apa yang terjadi kepada diri kita ini? Saya pribadi khususnya mengajak diri saya sendiri. Kita introspeksi diri, kita angan-angan, kita mikir-mikir. Kita hidup di dunia ini, apakah saya ini tambah umur, tambah tua semakin baik, atau justru sebaliknya, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin malas? Apa yang terjadi kepada diri saya ini? Saya tambah tua, tambah dekat dengan kematian, tapi kenapa saya justru tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kita memohon kepada Allah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita, memberikan taufik kepada kita, memberikan perhatian kepada kita, sehingga kita tambah tua, tambah baik indallah wa indan nas, menurut pandangan Allah dan menurut pandangan manusia. Jangan sampai kita, saya khususnya, tambah umur justru tambah dunia, dan dunia terus dalam otak kita. Kita ini semakin tua semakin dunia yang kita pikirkan, naudzubillah. Di dalam surat Infidar, di dalam surat Al-Infidar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala, lafi na'im, pasti akan berada di dalam surga na'im. Cuman pertanyaannya, sudahkah kita ini menjadi orang yang baik? Allah menjamin orang-orang yang baik itu pasti akan berada di dalam surga na'im. Nanti para hadirin, kita ini, saya dan anda semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun itu di dalam pandangan Allah, semuanya akan diadili dengan seadil-adilnya. Nanti kita mulai dari ujung kepala, ujung rambut sampai ujung kaki, nanti kita itu akan dihisab, akan diteliti, kita ini sudah baik apa tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahillah.
Kita ini tidak ada yang tahu siapa yang baik di antara kita, indallah, tidak ada yang tahu. Entah itu jadi ulama, jadi pejabat, jadi orang biasa, kita tidak tahu. Nanti di yaumil qiyamah, yauma tublas sarair, semua rahasia akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari akal pikiran kita, otak kita, semuanya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tublas sarair, di hari itu semua rahasia-rahasia oleh Allah akan ditampakkan, akan ditunjukkan, akan dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Otak kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Otaknya isi apa? Apakah otaknya isi zikir kepada Allah? Apakah otaknya isi akhirat? Apakah otaknya isi dunia atau sebaliknya? Naudzubillah. Apakah otaknya isi bermaksiat kepada Allah? Ya Allah, tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma Allah dan dirinya sendiri. Kalau ingat ini kita takut para hadirin. Otak kita ini banyak dunianya. Otak kita ini banyak maksiatnya. Otak kita itu jarang mikirin akhirat. Jarang kita itu mikir kuburan bagaimana. Bagaimana kalau nanti di hari itu otak kita ditampakkan. Isi otak kita sangat malunya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau otak kita bersih, otak kita dinyatakan baik oleh Allah, lafi naim, pasti berada di dalam surga naim. Kemudian mata kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita ini mulai dari kita hidup sampai kita meninggal, apa saja yang dilihat. Ya Allah, kalau mata kita banyak lihat Qur'annya, alhamdulillah. Kalau mata kita banyak melihat ilmunya, alhamdulillah. Kalau mata kita melihat orang tua dengan ainir rahmah, dengan pandangan kasih sayang, alhamdulillah. Kita selamat, hisaban kita selamat. Tapi kalau sebaliknya, mata kita banyak memandang maksiatnya, alangkah malunya diri kita. Mata banyak melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah, ya Allah, bagaimana nanti semuanya akan ditampakkan pada hari itu, akan diperlihatkan kepada semua makhluk sealam dunia. Alangkah malunya diri kita, ya Allah, kalau Allah tidak memberikan rahmat kepada kita, Allah tidak memberikan ampunan kepada kita. Jelas mata kita tidak selamat para hadirin. Karena mata kita sebanyak 24 jam sehari semalam kayaknya lebih banyak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ulama-ulama dahulu, ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka banyak memandang wajah Nabi, mereka banyak memandang Al-Qur'an, keduniaan belum semodern ini. Mereka ketika sholat tahajud banyak yang menangis. Bahkan Nabi SAW sendiri, Nabi SAW sendiri para hadirin, ketika sholat malam terdengar tangisan para sahabat dan Nabi SAW. Ya Allah, kita ini mata banyak maksiatnya, tapi kita biasa-biasa saja. Saya dan panjenengan semua kayaknya biasa-biasa saja. Kalau mata kita dihisap oleh Allah bersih, bagus, maka selamat kita. Selamat, lafi na'im, pasti berada dalam surga na'im. Kemudian dihisap mulut kita. Mulut kita ini oleh Allah akan dihisap, akan ditampakkan seberapa banyak mulutmu. Apakah banyak zikirnya, apakah banyak baca Al-Qur'annya, banyak baca sholawatnya, banyak nasihatnya, banyak, atau justru sebaliknya, mulut lebih banyak untuk menggunjing orang lain, untuk mengadu domba orang lain, untuk memfitnah orang lain. Na'udzubillah. Kalau mulut kita ketika dihisap oleh Allah banyak baiknya, maka selamat, alhamdulillah. Tidak luput itu telinga kita, oleh Allah akan dihisap. Apa telinganya banyak mendengar kebaikan atau justru mendengar sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semua nanti anggota kita mulai dari atas sampai ke bawah semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lolos semuanya, dinyatakan bagus semuanya, la fi na'im, pasti akan berada di dalam surga na'im. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika kita mengangan-angan ini, ketika kita mikir-mikir ini, maka ya Allah, alangkah beruntungnya seseorang yang di pikirannya ada akhirat. Alangkah beruntungnya seseorang yang matanya untuk akhirat, untuk sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Alangkah beruntungnya seseorang yang mulutnya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah beruntungnya telinga seorang yang dibuat mendengar sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari itu, yauma la yanfa'u malun wala banun, harta ada gunanya. Orang ketika hidup di dunia ini yang diunggul-unggulan dunia, yang diunggul-unggulkan harta, siapa yang kaya, bahkan ulamanya sendiri, saya sendiri mungkin, yang tapi di hari itu semuanya yauma la yanfa'u malun wala banun, harta tidak ada gunanya, anak-anak tidak bisa, tidak ada gunanya. Nanti semuanya nafsi semuanya cuman mikir dirinya sendiri. Ya Allah, alangkah beruntungnya seseorang yang meskipun dia di dunia dipandang sebelah mata oleh orang, tapi matanya untuk akhirat, mulutnya untuk akhirat, pikirannya yang ada akhirat. Alangkah beruntungnya orang yang semacam ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang yang jelek. Tapi sebaliknya, kalau otak kita dinyatakan oleh Allah jelek, pikiran kita jelek, mulut kita jelek, mata kita banyak maksiatnya, telinga kita banyak maksiatnya, tangan kita banyak maksiatnya, kaki kita banyak maksiat, la fi jahim, maka pasti akan berada di dalam neraka jahim. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Seseorang yang dijauhkan dari neraka, maka sungguh, wa udkhilal jannata, dan dia dimasukkan surga, faqad faz, sungguh itulah keberuntungan, itulah kesuksesan, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, kalau kita mengangan-angan ini, kita mikir-mikir ini, rasanya kalau semua anggota badan kita ini diteliti oleh Allah, dihisab oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, kayaknya jauh dari selamat para hadirin. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah, kita mendapatkan ampunan dari Allah, kita mendapatkan ampunan dari Allah, sehingga meskipun banyak pikiran kita yang di dalam sesuatu yang tidak diridai Allah, tapi Allah mudah-mudahan mengampuni kita. Meskipun mata kita banyak maksiatnya, mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Meskipun mulut kita banyak maksiatnya, mudah-mudahan Allah mengampuni kita, sehingga kita masuk dalam rahmat Allah. Cuman itu yang kita harapkan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir di dalam Idul Adha ini, di dalam hari raya kurban ini, amalan yang paling baik adalah berkorban. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Azzimu dhahayakum fa innaha 'ala as-sirati matayakum."
perbesar korban kalian, karena nanti korban itu akan menjadi kendaraan kalian. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemampuan, diberi niatan yang kuat untuk berkorban, selalu berkorban, dan mudah-mudahan itu nanti menjadi amal baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu mudah-mudahan menjadi kendaraan kita, dan mudah-mudahan kita semua oleh Allah diampuni, mudah-mudahan kita semua nanti dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama masuk surga bi ghairi hisab. إن أحسن الكلام كلام الله الملك العلام ذي الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى هو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ودخرنا ومولانا محمد واجعلنا من خيار أمته ومن أهل شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي أعاد الأعياد وكرر ومبيد الجموع والأجناد رافع السمع الشداد عالية بغير عماد ومد الأرض ومرسيها بالأتواد وجميع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الأواه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بالشرف الأبخر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله وحذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبيك وحبيبك خير الخلق صاحب الوجه الأنوار وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافاك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة فلسطين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله عز وجل أكبر.